Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dang Sanak. Kali ini ulun ziarah ke makam Habib Hasyim Alkaf, khususnya di Kelurahan Sungai Andai. Lanjut saja ceritanya ya. Makam beliau ini terletak di bibir Sungai Matapura, tepatnya di tepian Sungai Awang, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara. Terlihat sebuah bangunan berbentuk pendopo. Itulah makam Habib Hasyim Alkaf bin Habib Muhammad Alkaf bin Habib Ahmad Alkaf bin Abdurrahman Alkaf, atau warga sering menyebutnya Kubah Habib. Di makam yang dikelilingi tiang-tiang berwarna kuning dengan pagar berwarna biru muda, banyak didapati balutan kain kuning sebagai petanda sebuah tempat yang sangat dikeramatkan. Ornamen yang berbentuk kotak tersebut banyak mendapat kunjungan warga, terutama pada malam hari. Menurut penuturan warga sekitar, sebut saja Mahyuni, makam yang memiliki ukuran kurang lebih 3 kali 3 meter tersebut sudah ada sejak lama. Menurutnya, tidak ada petugas yang secara khusus merawat makam tersebut. Maka dari itu saya berniat membersihkan makam beliau, makam Kubah Habib, walau tidak bersih-bersih amat, ya paling tidak mengurangi lah. Perbaikan kubah tersebut biasanya juga dilakukan oleh peziarah yang nazarnya terkabul. Kita tidak meminta kepada kuburan, tapi kita meminta kepada Allah melalui wasilah kepada sohibul makam seperti Habib Hasyim Alkaf. Sejak zaman kakek saya, kata orang sekitar, makam tersebut sudah ada. Mungkin sudah berumur ratusan tahun katanya. Diceritakan pula sekitar tahun 1980-an silam, ada salah satu warga kota Banjarmasin datang ke Kubah, di mana si peziarah itu bernazar jika hajatnya terkabul maka akan memperbaiki bangunan kubah tersebut menjadi permanen dan rapi. Dulunya bangunan kubah tersebut hanya berupa bangunan rakyat mungkin ya. Setelah peziarah tersebut dikabulkan oleh Allah hajatnya melalui perantara Habib Hasyim Alkaf, sohibul makam, maka dia membangunkan kubah permanen pada pusara Habib Hasyim Alkaf. Tak hanya itu, salah seorang peziarah lain yang doanya juga terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah perantara makam Habib Hasyim Alkaf juga turut membangunkan titian jalan kecil dari kayu ulin untuk menuju kubah tersebut, tapi sekarang sudah disemen jalannya. Mungkin ada peziarah yang juga dikabulkan Allah doanya, lalu menazar, lalu membikinkan jalan yang permanen. Tak jauh berbeda dengan Ian, sebut saja Ian ya, juga warga sekitar makam mengatakan makam itu sudah ada sejak dirinya masih bocah. Tak tahu sejak kapan makam itu ada, bahkan warga sekitar pun hampir tak mengetahui kejelasannya. Namun yang pasti sekitar makam ada sejumlah makam yang nisannya seperti nisan-nisan tempo dulu, mirip nisan di makam Kelampayan Martapura, ucapnya. Ada cerita menarik dari keberadaan makam Habib tersebut. Konon dulunya makam tersebut sempat dipindah ke tempat lain agar tidak menjorok ke pinggir sungai. Namun entah kenapa Allah alam biasawab, makam tersebut kembali lagi ke tempat asalnya. Makam beliau selalu bersih dan tak ada daun-daun yang berserakan. Memang meskipun di samping beliau banyak terdapat pohon dan semak-semak belukar, padahal tak ada yang merawat. Tak hanya warga kota Banjarmasin, terkadang banyak peziarah dari hulu sungai, Banjarbaru, bahkan dari Kapuas yang datang ke makam Habib Hasyim Alkaf. Mungkin pada zaman dulu, ya ulun nggak tahu pasti juga gimana ini jadi sungai. Padahal ulun yakin bahar itu adalah tanah lapang, tapi kenapa jadi wayah ini sungai? Mungkin spekulasi pemikiran orang Jepang lah, lantaran karena abrasi alam bumi, pergesekan lempengan-lempengan bumi,
mulai dari tanah, lalu timbul butiran-butiran lubang-lubang aliran sungai yang halus saja, arus banyu nang mengalir sedikit demi sedikit berapa abad timbul jadi sungai Gonol Raya ini menyambungkan antara daerah lain ke kampung-kampung lain. Misalkan bisa juga waktu zaman VOC Walanda bakas mengolah ruas jalan bukan Walanda nih, ada tahu juga panglah karena urut lain ahli sejarah. Tapi nang pasti di sini yang ulun yakini ada makam keramat, yaitu makam Habib Hasyim Alkaf, seorang waliullah, seorang keturunan Rasulullah, salah satu dari ratusan wali yang ada di tanah Banjar, dan menjadi pasak gaib untuk menahan bala. Karena menurut ulun pribadi, wali Allah yang wafat cuman berpindah alam aja. Semoga kita berataan mendapatkan berkah syafaat Rasulullah SAW dan ridho rahmat dari Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun minta maaf lawan ahlil bait sidin nang melihat konten ulun lah. Ulun umpat membersihkan makom sidin, minta halal, minta redo ulun, karena menyapuyakan, mempelakan, minta rela ban ulun hendak mencari berkah. Karena uji guru, makom wali-wali Allah Ta'ala adalah salah satu taman-tamannya surga. Kalau ada buhan pian yang hendak ziarah ke sini, amun berombongan nyamannya siang pang. Tapi mun menyewarangan bagusnya malam hening khususan. Alamatnya nyaman benar di seberang makam Datu Amin nah. Parak Museum Osaka, jembatan kayu panjang, tembus ke Sungai Andai, pas di higanya ganal jadi tulisannya. Kada bakalan sasat buhan pian ziarah ke sini. Insya Allah amun ketujuh ziarah yang sunyi kesini aja buhan pian. Mana di atas sungai cuman kada hening bang, bunyi kendaraan masih ada. Mun malam dasar sunyi nyaman benar amun tapakur di sini. Insya Allah di makam sidin ini nah. Tujuan dari ziarah adalah tabarukan, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ikraman memuliakan, tadhiman menggagungkan, dan khidmatan. Muhammad bin Husin Al-Habsyi menjelaskan keutamaan ziarah ke makam para wali Allah Ta'ala. Habib Ali bin Muhammad, pemilik kitab Simtud Durar, itu menjelaskan tentang keutamaan berziarah ke makam para wali Allah. Beliau berkata, kalian berziarah datang dari jauh, sungguh yang akan kalian dapatkan keuntungan yang begitu besar. Hati kalian yang sebelumnya kosong, kini akan penuh terisi dengan berbagai kebaikan, pertolongan, dan keberkahan. Para peziarah pun menjawab pada Habib Ali, tetapi kami datang bukan dengan hati yang kosong Habib, melainkan kami datang dengan hati yang telah penuh dengan dosa, penyakit, dan kesalahan. Lalu Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi menjawab, keberkahan dari berziarah akan menyembuhkan semua penyakit itu, juga mengikis habis dosa-dosa itu. Lalu kemudian diisinya dengan segala macam kebaikan. Sementara itu Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, seorang wali kutub, pemimpin para aulia Allah pada zamannya, ditanya, inilah dua keuntungan atau balasan orang yang berziarah ke makam waliullah. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, yang paling beruntungnya, orang yang ziarah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah yang dia ziarahi. Pesan dari Abah Guru Sekumpul tentang ziarah kubur. Kata Abah Guru Zaini Sekumpul, siapa yang ziarah ke kubur wali, maka dia akan termasuk dalam rombongan wali tersebut itu nanti di akhirat, dan hajatnya cepat kabul berkat wali yang kita ziarahi. Dan kata beliau lagi, siapa yang ziarah ke kubur orang tuanya,
maka dia menyenangkan hati orang tuanya di akhirat, karena orang tuanya di sana mendapat kiriman yang banyak karena doa anaknya kepada orang tuanya, dan doa anak kepada orang tuanya itu cepat sampai dan banyak, paling banyak hadiahnya dari orang lain. Dan juga berkat anak yang mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya masuk surga. Ziarah itu adalah simbol ahlus sunnah wal jamaah. Ziarah bukan syirik. Ziarah memang disuruh karena ziarah tujuannya adalah mengambil berkat, bukan menuhankan kubur. Ziarah ke kubur orang tua, ziarah ke kubur wali-wali, ziarah ke kubur orang-orang soleh adalah bagus dan itu memang disuruh. Ketika kita ziarah ke kubur wali, bukan berarti kita minta sama orang yang di dalam kubur, akan tetapi kita minta sampaikan sama orang yang di dalam kubur agar orang itu menyampaikan kepada usul Allah, karena orang yang di dalam kubur ada waliullah, itu namanya tawassul atau usul. Wali itu orang yang sangat dengan Allah, arif billah. Dengan berkat ini wali kabul segala hajat, bukan minta doa kepada wali, bukan menuhankan wali, akan tetapi wali atau orang yang di dalam kubur adalah cuman perantara saja. Orang yang ziarah tujuannya minta berkah kepada yang dia ziarahi. Ketika kita ziarah ke kubur orang tua kita kirimi hadiah buat orang tua kita di sana, dan itu pasti sampai kirimannya karena kita sebagai anak wajib mendoakan orang tua kita. Kita ziarah ke kubur wali atau ulama, kita berharap berkat dari beliau, ngambil berkat beliau, semoga kita termasuk dalam wilayah kewalian berkat kita ziarah ke kubur para wali. Salah satu wali yang ada di Kalimantan Selatan adalah Datuk Kalampayan, Guru Zainal Ilmi, Abah Zaini Sekumpul, Abbas Ili, dan wali-wali yang lain. Dengan berkat wali kita semua mendapatkan berkah dari wali itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang suka ziarah. Mudah-mudahan berkat kita ziarah kubur wali kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, husnul khatimah indal maut, masuk surga bighairi hisab, terkumpul di dalam surga bersama Rasulullah SAW, dan juga bersama Datuk Kalampayan, dan pula terkumpul bersama guru sekumpul. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Dang Sanak Supi supaya ulun tambah semangat lagi maulah konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.